Halo, selamat Sabat dan selamat pagi untuk kita semua. Di hari Sabat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan nafas kehidupan yang baik. Pada pagi hari ini, sekolah Sabat kita berjudul Percayalah Padaku. Cerita ini adalah tentang seseorang musafir yang ingin melakukan sebuah perjalanan, dan cerita ini juga bisa berlaku untuk siapa saja karena setiap hari kita membuat sebuah keputusan. Jadi cerita ini bermula saat si musafir ini memasukkan koper dia ke dalam mobil dan dia mulai mengemudi. Dia ingin pergi ke suatu tempat, dan sepanjang jalan dia berhenti. Di depan dia ada seorang petugas lalu lintas yang sedang memberikan nasihat tentang jalan mana yang terbaik dan teraman. Katanya dia mencoba untuk bersikap sopan dan mendengarkan saat petugas berkata kepada dia, jalan ke kanan lebih baik kondisinya daripada jalan di kiri. Dia bertanya, mana yang lebih pendek? Dan petugas itu pun menjelaskan bahwa jalan di sebelah kiri lebih pendek, tetapi jalannya rusak karena itu dibarikade untuk mencegah orang berurusan dengan bekas roda, puing-puing, dan bahaya lainnya. Petugas itu berkata, jalan di sebelah kiri mungkin lebih pendek, tapi jika Anda ingin berpergian dengan aman ke tujuan Anda, maka ambil jalan di sebelah kanan. Terus si musafir ini berpikir sejenak, dan kemudian setelah dia pikir, dia mengabaikan peringatan si petugas itu. Jadi dia lewat yang lebih pendek, yaitu jalan yang di kiri, tapi lebih sulit dan lebih berbahaya. Dan setelah itu dia melihat petugas itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tetapi dia punya tempat untuk dikunjungi dan orang-orang yang untuk dilihat, dan dia juga tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadi dia mengambil rute yang lebih pendek, yaitu rute yang kiri. Segera dia mulai mengalami tantangan. Suatu kali dia berbelok di sudut dan menemukan dirinya langsung menuju ke sebuah batu besar yang duduk di tengah jalan. Batu itu terlihat sebesar mobilnya dia. Jadi batunya itu gede banget. Dan dia menginjak rem mobilnya dan berhasil melewatinya. Di lain waktu dia harus berjuang dan mendorong mobil dia keluar dari selokan. Habis dia melewati batu yang besar, dia harus melewati mobilnya, mendorong mobilnya keluar dari selokan. Sampai dia berkeringat di dahi dan di matanya dia, dan baju dia menempel di punggungnya dia karena keringetan. Tetapi akhirnya dia berhasil membawa mobil ke jalanan, dan di jalanan tersebut ada tanda peringatan yang memperingati pengemudi tentang kondisi jalan. Ada banyak kesempatan untuk berbalik jika dia hanya mendengarkan petunjuk arah. Sepanjang jalan ada orang-orang baik dan teman yang mengatakan kepada dia bahwa dia harus berbalik karena jalan di depan akan dipenuhi dengan bahaya dan kesulitan. Mereka berulang kali memberitahu kepada dia bahwa jalan lain jauh lebih aman. Mereka memohon kepada dia untuk berbalik arah ke jalan yang kanan yang lebih aman. Tetapi dia tetap mengemudi dan tidak mau dibujuk. Setelah itu dia mendengarkan ramalan cuaca di radio mobilnya dia. Dia mengetahui dan dia mendengar bahwa akan ada badai petir besar, dan dia tahu ini bukanlah kabar yang baik mengingat jalan rusak yang penuh dengan lubang-lubang dia lalui. Tapi alih-alih mengindahkan peringatan terakhir dia mematikan radio dan dia bertekad untuk terus maju apapun yang terjadi.
mungkin dia akan mencapai tujuan dia sebelum badai melanda, pikir dia. Sayangnya, tidak lama kemudian langit mulai semakin gelap. Angin telah bertiup kencang dan segera saja ada tetesan besar hujan yang menghantam kaca depan, membuatnya sulit untuk melihat apa yang di depannya dia. Petir melintas di langit yang gelap dan guntur menggeledek keras di atas. Tiba-tiba ketika dia berpikir bahwa segala sesuatunya tidak akan menjadi lebih buruk, dia mendengar suara yang halus dan dia tahu apa artinya. Dia langsung menjatuhkan tangannya di setir dan menggerang datar. Setelah mengganti bannya bocor, saya kembali ke mobil saya. Dia kembali ke mobil dia, basah kuyup, menggigil dan kedinginan. Dia hanya duduk di sana mendengarkan hujan deras yang mengguyur atap dan memikirkan betapa banyak masalah yang dialami hari ini. Apa yang awalnya dimulai sebagai hari yang indah, pasti sangat salah. Dia pikir. Kemudian dia menyadari bahwa dia seharusnya tunduk kepada nasihat orang-orang yang sudah mengasih tahu kondisi jalan jauh lebih baik daripada dia. Jika dia mendengarkan nasihatnya, dia mungkin akan mendapatkan perjalanan yang jauh lebih menyenangkan ke tujuannya dia. Dan kesimpulan dari pelajaran tersebut adalah bahwa kita harus mendengar kepada orang-orang yang sudah lebih berpengalaman kepada kita, yang sudah tahu jalan-jalannya, dan juga sama seperti orang ini, musafir ini. Dia ingin melewati jalan yang pendek, tetapi sudah dibilang bahwa jalannya itu sulit dan rusak. Dan sama juga dengan kita mengikuti perintah-perintah Allah yang sudah dilewatkan kepada orang-orang yang ditunjuk Allah untuk memberikan kepada kita. Jadi itu inti dari pelajaran kita. Dan lanjut untuk pelajaran hari Sabat, judulnya untuk belajar. Jadi ayatnya diambil dari Ibrani 13 ayat 7. Dikatakan, ingatlah mereka yang memerintah atas kamu, yang telah mengucapkan firman Allah kepadamu, yang imannya mengikuti, mempertimbangkan hasil dari perilaku mereka. Itu adalah teks hafalan. Dan dikatakan juga di sini, keyakinan kami tidak the experience of salvation, dalam kasih dan belas kasihan yang terbatas. Allah menjadikan Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita, dan menjadi dosa bagi kita, sehingga di dalam Dia kita bisa dijadikan kebenaran Allah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bisa dijadikan, kita merasakan kebutuhan kita, mengakui keberdosaan kita, bertobat dari pelanggaran kita, dan menjalankan iman kepada Yesus sebagai juru selamat, Tuhan, pengganti, dan teladan. Dan pelajaran hari Minggu kita disuruh judulnya adalah merespons. Kita disuruh baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dibilang di Filipi 2 ayat 6-7 dibilang itu tentang Kristus Yesus yang katanya sudah dalam rupa Allah, tetapi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi
Yesus melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa dengan seorang manusia, seorang hamba, dan dia dan menjadi sama dengan manusia. Itu terdapat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dan di sini pelajaran kita hari Senin berjudul Jawaban Alkitab tentang Pengalaman dan Keselamatan. Di sini kita disuruh baca dalam Kejadian 3 ayat 15, 5 ayat, Kejadian 3 ayat 15, Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 dan 16, Roma 12 ayat 1 dan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 22. Dan kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15 lebih dahulu. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 dan 16. 3 ayat 3 sampai 8, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Itu Roma 12, Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Dan Roma 3 ayat 16 kita suruh baca juga, dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Sabar. 2 Korintus 5 17 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21.
Dan ayat yang kelima, ayat yang terakhir adalah 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak akan dalam mulutnya. Dan itu adalah 5 ayat yang kita disuruh baca, dan ini dikatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Tuhan dan dilahirkan kembali, Roh Kudus akan memperbarui pikiran kita, menuliskan hukum kasih Tuhan di dalam hati kita, dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang khusus. Sewaktu kita hidup dalam Kristus, kita mengambil sifatnya dan memiliki jaminan hidup kekal. Dan kelemah lembutan adalah atribut Kristen yang berharga. Kelemah lembutan dan rendah hati Kristus hanya dipelajari dengan mengenakan kuk Kristus. Kuk itu adalah menandakan seluruh penyerahan. Penyerahan yang dituntut Kristus adalah dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Harus ada transformasi seluruh makhluk hati, jiwa, dan karakter. Dan lanjut ke pelajaran Selasa yang berjudul refleksi. Dan kita disuruh baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi menurut saya di ayat ini kita jangan seorang pun menganggap engkau karena rendah karena engkau masih muda. Jadi walaupun kita masih muda, kita disuruh menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Itu terdapat di 1 Timotius 4 ayat 12. Dan untuk hari Selasa. Dan lanjut untuk hari Kamis yang judulnya adalah menghubungkan. Dibilang ketundukan, kerendahan hati, dan memiliki semangat yang dapat diajar bukanlah kualitas yang populer di masyarakat. Malah banyak yang menganggap mencari bantuan sebagai tanda kelemahan. Tetapi tunduk kepada Roh Tuhan dan kepada sesama orang Kristen yang dibimbing olehnya bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian yang luar biasa. Itu adalah pelajaran untuk hari Kamis. Dan untuk hari Jumat kita disuruh membaca 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang dengar engkau. Jadi menurut aku ini ayatnya apa yang kita ajarkan kita harus berwaspada, karena apa yang kita ajarkan bisa menyelamatkan diri kita dan juga bisa menyelamatkan orang-orang yang benar kita. Dan di sini dikatakan dalam Ellen G. White Conflict and Courage halaman 346, sewaktu pelajaran Alkitab diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu memiliki pengaruh yang dalam dan bertahan lama pada karakter. Pelajaran-pelajaran ini Timotius pelajari dan praktikan. Dan itu adalah pelajaran hari Jumat.
Jadi demikian pelajaran sekolah sahabat yang sudah saya bawakan. Eh, saya harap pelajaran sekolah sahabat ini bisa berguna untuk kita sehari-hari dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dadah.